pagi, selamat datang di Geo Digital Twin Forum, a new era in digital construction and engineering. Saya Haris Alfi dari Institut BIM Indonesia. Saya adalah Ketua Komisi Kerja. Lalu kemudian sehari-hari saya bekerja sebagai Research and Innovation Manager di PT Waskita Karya Persero Tbk. Saya juga adalah Graphisoft ArchiCAD Certified BIM Manager dan juga pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia Nasional. Kemudian sedikit mengenai topik apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah mungkin terkait dengan teknologi geospasial yang saat ini boleh dibilang semakin banyak mendapatkan perhatian karena semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Saat ini geospasial telah menjadi jantung dari disrupsi digital yang terjadi di sektor arsitektur, engineering, dan konstruksi di Indonesia. Bahwa kesadaran akan spatial awareness ini sangat besar, mengingat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu semakin banyak yang menikmatinya. Sebagai contoh, pemanfaatan Google Map untuk kegiatan kita sehari-hari itu sangat membantu kita untuk mencari jalan tercepat dengan waktu terpendek, lalu kemudian kita juga bisa mencari informasi terkait berbagai hal yang terkait dengan lokasi, tidak hanya di mana dia berada, tapi tentang apa objek itu informasinya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa keseluruhannya itu kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita para pengguna platform tersebut. Integrasi geospasial ini juga tidak terlepas dari maraknya teknologi yang terkait dengan geospatial information system, kemudian terkait dengan architecture, engineering, and construction, itu tidak juga terlepas dari berkembangnya teknologi BIM, di mana di dalam kesempatan hari ini mungkin nanti akan juga ditampilkan bagaimana pemanfaatan terkait dengan GeoBIM, integrasi antara BIM dan GIS, di mana kita bisa meraih terciptanya optimasi desain, terjadinya persetujuan proyek yang lebih cepat, lalu kemudian kita juga akan melihat pengurangan biaya dari berubahnya proses bisnis yang terjadi akibat dari pemanfaatan teknologi GIS dan BIM. Kemudian kita juga melihat bahwa ada kota-kota yang lebih cerdas di mana keseluruhan informasi terkait kota tersebut, terkait dengan lokasi, terkait dengan tempat itu sudah bisa ditampilkan di dalam platform, serta infrastruktur yang lebih tangguh karena kita bisa mensimulasikan terlebih dahulu sebelum infrastruktur itu terbangun secara aktual di lapangan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa akan ada implikasi pastinya di dalam kita menerapkan teknologi digitalisasi, baik itu BIM dan GIS. Kita memiliki konsep digital twin, di mana kita lihat secara konsep ketika kita berbicara mengenai dunia digital, maka kita tidak terlepas juga dari dunia yang sebenarnya yang kita digitalkan. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai BIM, maka yang akan terlibat di dalamnya adalah data-data atau dokumentasi atau model yang terkait dengan perencanaan yang kita buat. Sementara untuk physical world-nya itu merupakan bentang alam, lalu kemudian merupakan kondisi existing, kondisi konteks dari infrastruktur yang kita buat itu. Di mana ketika kita bisa gabungkan menjadi satu di dalam sebuah digital twin, maka kualitas dari perencanaan kita, kualitas dari pelaksanaan konstruksi kita, dan bahkan untuk aset manajemen kita akan jauh menjadi lebih baik harapannya.
Kemudian mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa ketika kita berbicara mengenai information modeling atau BIM, maka kita akan berbicara mengenai konteks mikronya, di mana konstruksi itu merupakan bagian terbesar dari komponen-komponen yang disusun untuk bisa membentuk sebuah infrastruktur atau bangunan. Sementara GIS ini merupakan sebuah platform atau sebuah tempat di mana kita akan melihat keseluruhan bangunan dan infrastruktur yang sudah dibuat di dalam model-model BIM, itu kita konsolidasikan informasi menjadi satu, gitu. Disitulah terciptanya sebuah ekosistem atau konsolidasi dari banyak data, infrastruktur dan bangunan yang bisa kita gabungkan di dalam platform Smart City. Kita akan melihat banyak implikasi dari penerapan BIM dan GIS pastinya di dalam praktek jasa konstruksi. Mungkin diantaranya adalah misalnya terkait dengan metode serah terima data dari konsultan ke kontraktor, di mana biasanya kita menerima dalam bentuk-bentuk 2 dimensi, print out, atau kemudian dalam bentuk pinpoint yang ada di dalam misalnya Google Map misalnya, tapi kemudian nanti mungkin ke depannya dengan lebih berkembangnya teknologi BIM dan GIS, maka metode penyerahan informasinya akan ada di dalam platform. Kemudian terkait juga dengan pemanfaatan teknologi berteknologi tinggi seperti alat-alat survei, drone tanpa awak, ya, dan IoT di dalam akuisisi data, pemetaan, kemudian proses kerja konstruksi, pastinya akan merubah cara bekerjanya kita. Kemudian tidak lupa pada saat pelaksanaan pastinya terkait dengan metode koordinasi, terkait dengan review desain atau review terkait dengan isu-isu yang terjadi permasalahan di project, serta bagaimana caranya kita melakukan approval atau decision making di dalam kita melaksanakan koordinasi dan pengambilan keputusan. Kemudian kita juga akan melihat akan berubahnya cara kita melakukan audit progres misalnya. Lalu kemudian ketika kita mencoba untuk merencanakan pekerjaan kita sampai dengan serah terima, pastinya kita akan mengantarkan sesuatu yang baru terkait dengan value, baik itu di dalam perencanaan, di dalam konstruksi, proses konstruksi maksudnya, sampai juga pada saat setelah konstruksi itu jadi dan siap untuk diserah terimakan kepada ownernya kita. Bagaimana data itu akan diserahkan, dalam bentuk apa, dan bagaimana kita akan mengelola informasinya. Kemudian pastinya ini tidak juga terlepas dari kualifikasi dari perusahaan dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, di mana kita juga harus bersepakat mengenai berbagai macam hal terkait dengan penyampaian informasi dan bagaimana cara kita membentuk informasinya. Hal ini pastinya juga akan merangsang terciptanya sebuah regulasi pastinya tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dari keseluruhan stakeholder pastinya yang akan ikut boleh dibilang di dalam kita melaksanakan konstruksi kita, adanya standarisasi di dalam pelayanan kita di dalam melaksanakan konstruksi, baik itu penyedia jasa maupun pengguna jasanya. Perlu adanya sebuah kesepakatan tugas kunci, penjelasan tugas kunci yang akan itu mendefinisi standar kompetensi dari sumber daya manusia dan juga perusahaan yang akan menyediakan jasa dan layanan tersebut kepada para pengguna jasanya. Di dalam kita mengembangkan platform GIS yang kita miliki, sebaiknya kita juga mempertimbangkan beberapa hal selain fungsinya sebagai repository atau gudang dari digitalisasinya perusahaan, yaitu diantaranya misalnya terkait dengan monitoring real-time pekerjaan dan progres. Kemudian pembuatan dashboard untuk kita bisa melihat progres
apa yang sudah kita laksanakan di lapangan dengan bantuan teman-teman kita surveyor di lapangan. Karena pastinya mereka melakukan pencatatan terhadap progres pekerjaan, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang terkait dengan isu project dan seterusnya. Kemudian hal-hal terkait dengan data streaming atau CCTV misalnya, terkait dengan sensor, terkait dengan monitoring alat berat. Dalam kita mengembangkan GIS kita, selain data-data yang terkait dengan repositori dan gudang data, pastinya kita akan melakukan sesuatu yang terkait dengan decision making-nya kita. Monitoring project, kemudian progress, kemudian existing spatial data, kemudian ada engineering data, kemudian ada hub untuk BIM model, kemudian yang terkait juga dengan data-data terrain pastinya. Lalu kemudian yang terkait dengan analisis spasial, seperti location intelligence, kemudian analisa land use, kemudian yang terkait dengan geoteknik, bisa juga nanti yang terkait dengan traffic analysis dan hidrolik yang terkait dengan bagaimana caranya kita bisa melakukan analisis yang lebih dalam terhadap informasi geospasial yang sudah kita miliki. Mungkin juga yang terakhir ini terkait dengan integrasi teknologi smart dan IoT, di mana pastinya teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian itu juga mau memanfaatkan teknologi yang sama untuk kita bisa memiliki CCTV hub yang real time, kemudian yang aset manajemen yang terkait dengan geometri BIM misalnya, lalu kemudian nanti yang terkait dengan instrumentasi dan sensor, kemudian yang terkait dengan monitoring alat berat, dan yang terakhir mungkin yang terkait dengan artificial intelligence untuk kita bisa mengambil informasi yang lebih banyak yang terkait dengan big data analysis. Terkait dengan tantangan dan implikasi dari penerapan digitalisasi konstruksi dan GIS dalam praktek jasa konstruksi Indonesia, Institut BIM Indonesia memiliki beberapa usulan. Yang pertama, terkait dengan pentahapan dalam konstruksi, di mana harus ada semacam kriteria tugas kunci dan penjelasan tugas kunci yang tentunya ini akan mempengaruhi cara kita bekerja, merubah cara proses bisnis kita, dan merubah cara kita berinteraksi dalam kita melaksanakan konstruksi. Berikutnya terkait dengan pembentukan standar dan protokol bagi tidak hanya BIM, tapi juga untuk GIS, di mana keseluruhan data dan informasi pastinya akan mau dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Yang berikutnya terkait dengan penyusunan standar kompetensi bagi para pelaksana, para pelaku dari penyedia jasa informasi dan data di lapangan. Dalam hal ini adalah surveyor. Pastinya mereka perlu dididik untuk menggunakan alat-alat baru berteknologi tinggi, menggunakan alat-alat baru yang menyediakan informasi dan data tidak hanya dari data-data yang bersifat tulisan, tapi juga dalam bentuk digital. Lalu kemudian pastinya ada penyusunan standar kompetensi bagi para pengelola datanya. Kalau tadi adalah para pembuat datanya, sekarang adalah para pengelola data dan informasi yang ada di dalam platform GIS-nya nanti. Bagaimana data itu akan dimanfaatkan, siapa yang akan memanfaatkan, siapa yang harus diberi akses, dan bagaimana cara kita melindungi data tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian bagaimana berikutnya kita mengembangkan digitalisasi konstruksi selanjutnya di industri kita yang lebih luas, masyarakat jasa konstruksi, serta bagaimana caranya supaya informasi ini juga bisa atau teknologi ini juga bisa dikuasai oleh rekan-rekan kita yang ada di akademisi. Bagaimana cara mereka bisa mengelola kurikulum atau mengembangkan kurikulum yang nantinya akan membuat mahasiswa-mahasiswa lulusan itu mampu dan sanggup untuk mengoperasikan, tidak hanya mengoperasikan, tapi juga paham terhadap apa-apa yang harus dilakukan pada saat kita menyediakan data-data tersebut
atau yang terkait dengan BIM dan GIS nantinya. Di forum Geodigital Twin kali ini telah bergabung beberapa expert yang akan tampil dari perusahaan yang berani berinovasi, mengambil langkah terdepan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan kapabilitas perusahaan, baik secara teknik maupun secara teknologi konstruksi, menggunakan teknologi geospasial untuk mendorong pendekatan revolusioner terhadap desain infrastruktur. Terima kasih. Selamat menikmati acara yang disajikan oleh Esri Indonesia untuk komunitas kita. Mari kita bersinergi untuk kemajuan bangsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.